Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Senin 10 Agustus 2020, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir, Pekan Biasa ke-19 dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Seorang Pelayan Patut Dihormati, dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dari Yohanes bab 12 ayat 24. Kata-kata Yesus ini menyadarkan kita bahwa para pengikut Kristus harus berani menjadikan dirinya sebagai korban demi sebuah tujuan yang mulia, yakni membawa lebih banyak orang kepada Kristus. Artinya, seorang pelayan harus lebih mencintai Kristus daripada nyawanya sendiri. Bandingkan dengan Yohanes bab 12 ayat 25. Yesus meminta sesuatu yang sangat berharga dari para pelayannya. Permintaan Yesus yang demikian tinggi diimbangi dengan upah yang disediakannya bagi para pelayan yang rela menjadi korban, yakni ada bersama Tuhan. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Dari Yohanes bab 12 ayat 26a. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 4 Agustus 2020, pukul 11.41 WITA di Manado, dan tanggal 5 Agustus 2020, pukul 2.20 WITA di Dumaring, Tanjung Selor, kami para misionaris Hati Kudus Yesus MSC dikejutkan dengan kepergian dua konfrater kami secara tiba-tiba, yakni Bruder Maxi Simon Dubanau MSC dari Manado dan Pastor Vincentius Markus Marlon MSC dari Dumaring, Tanjung Selor. Berpaut belasan jam saja, kami para anggota kongregasi MSC harus menerima kenyataan pahit dan menyedihkan ini. Namun dalam iman, kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil mereka menjadi pelayannya menghendaki mereka bersatu bersama Dia dalam hidup yang kekal. Sebab Yesus sendiri telah bersabda, "Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada." Mereka telah menjadi pejuang cinta Hati Kudus Yesus agar dinikmati oleh banyak orang. Maka dalam duka selalu ada harapan bahwa Dia yang manggil kita untuk hidup dalam kasih pasti menyediakan tempat yang layak bagi mereka di dalam rumah Bapa. Yesus sendiri dengan mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dalam Yohanes bab 12 ayat 26b, secara implisit hendak mengajak kita semua untuk menghormati para pelayan kita. Menghormati berarti bahwa kita menjadikan mereka sebagai teladan pelayanan dan pemberian diri. Betapapun sebagai manusia ada sejuta kelemahan yang melekat dalam diri mereka, kita menghormati berarti bahwa kita menjadikan mereka sebagai teladan pelayanan dan pemberian diri. Betapapun sebagai manusia, ada sejuta kelemahan yang melekat dalam diri mereka. Kita meneladani hal positif, yang tentunya juga tidak sedikit, yang telah mereka persembahkan untuk kita. Biarkanlah kebaikannya itu terus bermekar, agar berbuah, dan kuburkanlah kelemahan mereka dalam lubang yang dalam.
ada pembaruan diri, maka jangan mencibir. Meskipun kadang-kadang pelayan kita pantas dicibir. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dalam Yohanes bab 12 ayat 26b. Saudaraku terkasih, kekuatan cinta telah mengalahkan rasa takut untuk menjadikan diri sebagai korban, karena dalam cinta selalu ada sukacita. Salam Kornovum, hati baru. Dia yang selalu mengharapkan kita untuk berada bersama Dia, memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.